adik-adik. Nah, kalau Kakak Vika kabarnya puji Tuhan baik. Nah, sekarang Kak Vika mau ngajak adik-adik untuk beribadah pelayanan anak pada hari Minggu ini. Tapi sebelumnya Kakak mau ngajak adik-adik saat teduh sejenak ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, mari kita bernyanyi lagu dari Kidung Ceria 124 ayat 1 dan ayat 7. Hai makhluk alam semesta. Adik-adik, Kak Vika undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, candra kartika cemerlang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Hai segenap saudaraku, pujilah Tuhan Allahmu. Haleluya, haleluya. Hati berhati mulia, ucapkan syukur padanya. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, adik-adik sudah bernyanyi. Sekarang mari kita bersatu dalam doa sebelum kita memulai ibadah kita ini dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Ya, adik-adik mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur Tuhan kepadamu. Kami mengucap syukur karena pagi hari ini Engkau telah memberkati kami, Engkau membangunkan kami dari tidur kami semalam Tuhan. Dan di pagi hari ini kami bersyukur bisa berkumpul bersama keluarga kami untuk beribadah pelayanan anak. Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah ini hingga akhirnya. Dan sebentar lagi Tuhan kami ingin menyaksikan ibadah firman-Mu Tuhan yang dibawakan oleh kakak layan kami. Kiranya Engkau memberkati kami setiap yang mendengarkannya Tuhan. Dan juga berkati kakak layan kami yang memberitakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Shalom Alehem. Kalau kata saya bilang Shalom Alehem, adik-adik jawabnya Wa Alehem Shalom. Apa kabarnya adik-adik? Ya, meskipun kita masih bertemu secara online saja, kata saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat, yang baik, dan tentunya sukacita ya. Amin. Dan apakah adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman hari ini? Sepertinya sudah siap ini, kata saya melihat wajah-wajah yang begitu antusias ya. Baiklah, kita akan buka firman kita pada hari ini. Alkitab kita dibuka dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 7. Ibrani 11 ayat 1 sampai 7. Kak Tasya mengundang adik-adik untuk berdiri. Kita membaca secara bersama-sama ya. Di bawah terang judul Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi daripada yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya,
bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, sebab Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikian pembacaan firman pada hari ini. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, ada nggak dari antara adik-adik yang pernah main game namanya Transform? Nah, gamenya kira-kira seperti ini ya. Jadi ada satu orang yang tugasnya menjatuhkan diri, lalu nanti teman-temannya akan berada di bawah untuk menangkap dia gitu ya. Jadi dalam permainan ini dibutuhkan yang namanya percaya atau trust. Kenapa? Kalau dia tidak percaya, ya dia pasti akan ragu-ragu untuk menjatuhkan diri, begitu. Nah, teman-temannya pun yang menangkap ya harus bisa dipercaya. Kalau tidak ya mereka bisa aja melepaskan pegangan sehingga temannya terjatuh. Begitu ya adik-adik. Berbicara tentang percaya, apa sih arti percaya? Kalau menurut KBBI, percaya itu artinya mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar nyata. Sesuatu tuh bisa peristiwa, cerita gitu ya, atau sosok gitu. Nah, kalau menurut adik-adik percaya itu apa? Ya, banyak jawaban ya nih ya, sudah jawab masing-masing ya. Nah, bacaan hari ini itu kita membahas tentang percaya. Tapi percayanya itu dalam istilah yang lain. Apa itu istilahnya? Kita baca ya. Di ayat yang pertama, iman. Apa itu iman? Nah, di ayat yang pertama ada dijelaskan ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jika kita mengharapkan sesuatu, kita harus percaya. Jadi sebelum kita berharap atau menaruh pengharapan, kita harus memiliki yang namanya iman atau percaya. Kalau kita tidak percaya, ya kita tidak akan yakin dengan apa yang kita harapkan itu terjadi atau tidak. Tapi kalau kita mempunyai iman percaya, ya kita pasti akan berharap apa yang kita harapkan itu terjadi, dan Tuhan pasti akan melengkapi atau memberikan yang terbaik dari apa yang kita harapkan. Itu ya adik-adik pengertian dari iman. Nah, di dalam bacaan kita ini ada 3 tokoh yang dianggap beriman. Siapa aja? Kita baca satu-satu ya. Yang pertama di ayat 4 ada Habel. Nah, adik-adik pasti tahu dong siapa Habel. Ya, Habel adalah anak dari Adam dan Hawa. Jadi Habel ini dia punya saudara laki-laki juga namanya Kain dan Habel ya. Mereka berdua ini, Kain bekerja sebagai petani dan Habel ini bekerja sebagai gembala. Nah, Habel ini dia mempunyai iman kepada Tuhan, iman percaya ya. Sehingga ketika mempersembahkan hasil dari pekerjaan mereka, Habel ini memberikan yang terbaik. Habel kan gembala, dia memberikan hasil dari ternaknya yaitu kambing domba. Kalau Kain tadi petani ya, dia memberikan hasil-hasil dari pertaniannya.
Nah, Habel memberikan kambing domba yang terbaik untuk Tuhan. Yang terbaik maksudnya yang gemuk, yang sulung, yang sehat begitu. Sehingga apa? Sehingga Tuhan senang kepada Habel. Jadi adik-adik, Habel tidak hanya percaya pada Tuhan, tapi dia juga menunjukkan imannya dengan memberikan persembahan yang terbaik. Nah, yang kedua ada Henok di ayat kelima ya. Ini kita bisa baca sama-sama ya. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Wah, jadi adik-adik, Henok ini dia terangkat langsung ke surga tanpa dia melewati kematian. Luar biasa ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia mempunyai iman. Dengan iman, dia mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Dia bergaul akrab dengan Tuhan. Dia hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga apa? Sehingga Tuhan senang dengan Henok. Dan akhirnya apa? Tuhan mengangkat dia ke surga langsung tanpa lewat kematian. Ya. Terus yang terakhir ada Nuh di ayat yang ke-7. Nah, adik-adik pasti tahu nih kan cerita tentang Nuh. Ada lagunya ya. Kayak gimana coba kira-kira? Ini ada videonya nih. Nah, itu dia ya tentang Nuh dan bahteranya gitu. Kenapa ada bahtera? Karena Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera. Jadi bahtera itu adalah sejenis kapal tapi ukurannya besar sekali. Bisa menampung keluarganya yang 8 orang itu ya sama ternak-ternaknya. Kenapa Nuh disuruh buat bahtera? Karena Tuhan memilih Nuh untuk selamat dari air bah. Sekalipun Nuh tidak tahu kapan air bah itu akan turun, tapi Nuh percaya dan Nuh mau membuat bahtera seperti yang Tuhan perintahkan. Jadi itu ya adik-adik, 3 tokoh beriman yang kita baca pada hari ini dari Ibrani 11. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik sudah mencerminkan hidup yang percaya atau beriman kepada Tuhan? Apakah adik-adik juga seperti Habel, Henok, dan Nuh masa kini? Nah, melalui bacaan ini kita mau belajar beberapa hal ya adik-adik. Yang pertama adalah iman artinya percaya kepada Tuhan. Percaya maksudnya bagaimana? Percaya bahwa Tuhan hadir, Tuhan memberkati kita, Tuhan memberikan yang terbaik. Itu artinya percaya ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya, kita memberikan hidup kita 100% untuk dapat Tuhan pakai melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik ya. Lalu yang poin kedua, dengan percaya kepada Tuhan, kita mau berhubungan baik dengan Allah. Kita belajar tadi dari Henok ya. Henok mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, bergaul akrab dengan Tuhan. Nah, kita juga bisa seperti itu adik-adik, mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Caranya bagaimana? Dengan berdoa. Berdoa itu kan kita berbicara pada Tuhan ya. Dengan kita berbicara kepada Tuhan, itu artinya kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Begitu ya adik-adik. Lalu yang ketiga, dengan percaya kita mau melakukan perintahnya. Sekalipun kita tidak tahu apa yang terjadi ke depannya. Seperti Nuh tadi ya, dia nggak tahu kapan ada air bah. Tapi dia nurut, dia patuh gitu ya kepada perintah Tuhan. Seperti khotbah minggu lalu ya, kita kan temanya patuh dan lakukan. Nah, Nuh itu seperti itu. Dia percaya kepada Tuhan, dia patuh dan melakukan perintah Tuhan. Nah, yang keempat, yang terakhir,
ketika kita memiliki iman atau percaya kepada Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Seperti Habel tadi ya, dia memberikan persembahan yang terbaik gitu. Kalau zaman dulu kan kita memberikan persembahannya dalam bentuk seperti tadi ya, hewan ternak atau hasil tanaman begitu ya. Nah, kalau zaman sekarang ya kita bisa memberikan yang terbaik apa? Diri kita sendiri. Untuk apa? Untuk dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan, memberikan diri kita yang terbaik untuk melakukan hal-hal yang baik. Itu artinya apa? Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, begitu ya adik-adik, demikian firman pada hari ini. Selamat membangun iman dan percaya kepada Tuhan. Tuhan pasti memampukan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 267 ayat 1 dan ayat 5. Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Terima ya adik-adik. Oh, betapa senang hidup dalam terang beserta Tuhan di jalannya. Kita mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Adik-adik, kita sudah berada di akhir ibadah. Senang sekali ya, kita bisa mengikuti ibadah dari awal sampai akhirnya. Biarlah pujian yang kita naikkan dan juga firman yang kita dengar itu dapat terus kita ingat dan lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kita mau satu di dalam doa. Mari adik-adik lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Bapa Surgawi yang baik, terima kasih pada hari ini kami boleh berkumpul di rumah kami masing-masing untuk beribadah Tuhan. Terima kasih kami boleh memuji nama-Mu, kami juga boleh mendengarkan firman-Mu dan mengumpulkan persembahan. Bapa, biarlah firman yang tadi kami dengar boleh terus kami ingat. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang percaya, memiliki iman kepadamu Tuhan. Sehingga dengan iman kami dapat memberikan yang terbaik untuk menyenangkan hati-Mu. Kami juga dapat terus menjalin hubungan baik dengan Engkau Tuhan dan melakukan apa yang Engkau kehendaki. Bapa, biar kiranya juga ibadah ini menjadi ibadah yang berkenan kepadamu Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk orang tua kami, untuk Papa dan Mama. Tuhan yang berkati dalam pekerjaan dan juga dalam kehidupan mereka Tuhan. Biarlah Engkau memberikan sukacita dan kesehatan Bapa dalam orang tua kami, membesarkan kami anak-anaknya. Begitupun dengan kami anak-anaknya, agar kami dapat selalu menjadi anak-anak yang baik, yang dengar-dengaran akan orang tua kami, terlebih dengar-dengaran akan firman-Mu, menjadi anak-anak yang saling mengasihi saudara-saudara kami terkasih. Bapak, kami juga berdoa untuk gereja kami, GPIB Zebulon Batam, di mana saat ini Bapak kami masih belum bisa berkumpul bersama-sama di rumah-Mu untuk beribadah.
Tapi kami terus berdoa Bapa agar kondisi saat ini lekas kembali pulih, sehingga kami boleh beribadah kembali bersama-sama. Berkati Ibu Pendeta, berkati para majelis, dan berkati kami Bapak, agar di masa-masa saat ini kami dapat terus mengikuti ibadah dengan baik, dapat terus bertumbuh sekalipun beribadah melalui video online Tuhan. Kami terus berdoa agar pandemi ini lekas berlalu. Engkau yang kiranya bekerja untuk memulihkan keadaan saat ini. Engkau yang bekerja, Engkau yang memberkati baik pemerintah, baik tim medis maupun kami sebagai warga negara yang baik, agar dapat terus patuh pada protokol kesehatan, dapat terus menjaga kesehatan, dan juga terus mendoakan agar pandemi ini dapat segera berakhir. Bapak, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini juga kami belum bisa bermain bersama-sama. Engkau yang berkati mereka di rumah mereka masing-masing, bersama orang tua, bersama keluarga terkasih, dan kiranya juga Engkau yang memberkati mereka yang sedang berulang tahun. Engkau yang memberikan umur panjang, kesehatan, dan juga memberkati setiap harapan mereka di usia yang baru. Kami juga berdoa Tuhan untuk kakak-kakak layan yang sudah melayani kami melalui video online ini. Tuhan yang memberkati kakak-kakak layan kami dalam kehidupan mereka. Biarlah Engkau juga terus memberikan mereka sukacita dalam melayani Engkau Tuhan melalui video online ini. Bapa, kami juga berdoa untuk persembahan yang baru saja kami kumpulkan. Tuhan yang kiranya memberkati persembahan kami agar dapat dikelola dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga berdoa mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami. Sambut doa ini Bapa yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.